Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 23032064. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Materi ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Dalam Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga harus memperhatikan nilai ibadah, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Nah, pada pembahasan kali ini, terdapat 3 poin utama yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama, pengertian konsumsi, yang kedua, konsumsi dalam ekonomi syariah, yang ketiga, maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai bagaimana Islam mengatur perilaku konsumsi agar lebih bijak, seimbang, dan sesuai dengan syariat. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian konsumsi. Secara umum, konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia melakukan konsumsi setiap hari, misalnya makan, minum, memakai pakaian, menggunakan kendaraan, membeli alat komunikasi, hingga menggunakan jasa pendidikan dan kesehatan. Dalam ilmu ekonomi konvensional, konsumsi biasanya dipahami sebagai aktivitas untuk memperoleh kepuasan atau utility. Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh seseorang, maka dianggap semakin baik tingkat konsumsinya. Karena itu, dalam sistem ekonomi konvensional seringkali muncul pada pola hidup konsumtif, yaitu membeli dan menggunakan barang secara berlebihan demi kepuasan pribadi. Namun dalam Islam, pengertian konsumsi tidak hanya sebatas memenuhi keinginan atau mencari kepuasan semata. Konsumsi dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga kehidupan, mendukung ibadah kepada Allah, dan menciptakan kemaslahatan. Artinya, seorang muslim tidak diperbolehkan mengonsumsi sesuatu hanya karena mengikuti hawa nafsu. Segala sesuatu yang dikonsumsi harus memperhatikan aturan halal dan haram, manfaat dan mudarat, serta dampaknya bagi diri sendiri maupun masyarakat. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki uang yang cukup untuk membeli barang mewah secara berlebihan. Dalam ekonomi konvensional, hal tersebut dianggap wajar selama mampu membeli. Tetapi dalam Islam, perilaku seperti ini perlu dipertimbangkan kembali. Apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan? Apakah pembelian itu membawa manfaat? Apakah tidak termasuk pemborosan atau sikap berlebihan? Islam mengajarkan keseimbangan dalam konsumsi. Manusia diperbolehkan menikmati rezeki yang diberikan Allah, tetapi tetap harus berada dalam batas kewajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang manusia menikmati kehidupan, tetapi Islam menolak perilaku israf yang berlebihan. Selain itu, konsumsi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral. Barang yang dikonsumsi hendaknya diperoleh dengan cara yang halal. Makanan yang halal dan baik akan memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan manusia. Sedangkan makanan yang haram dapat membawa dampak buruk baik secara spiritual maupun sosial. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah. Ketika seseorang makan untuk menjaga kesehatan agar dapat beribadah dengan baik, maka aktivitas tersebut dapat bernilai pahala. Karena itu, konsep konsumsi dalam Islam bersifat lebih menyeluruh dibandingkan konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional. Islam memperhatikan aspek material sekaligus spiritual.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi termasuk konsumsi harus mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, konsumsi dilakukan untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tujuan konsumsi bukan hanya memperoleh kesenangan sementara, tetapi juga memperoleh keberkahan hidup. Ada beberapa prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah yang perlu dipahami. Yang pertama itu ada prinsip halal. Seorang muslim wajib mengonsumsi barang dan jasa yang halal. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat Islam. Tidak hanya zatnya yang halal, tetapi cara memperolehnya juga halal. Contohnya, makanan seperti nasi, sayur, dan daging halal boleh dikonsumsi. Namun jika diperoleh dari hasil mencuri atau penipuan, maka menjadi tidak halal. Islam sangat memperhatikan sumber penghasilan dan sumber barang yang dikonsumsi. Karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam memilih makanan, minuman, maupun produk lainnya. Saat ini, prinsip halal juga berkembang dalam berbagai bidang seperti kosmetik, obat-obatan, fashion, hingga pariwisata halal. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal memiliki pengaruh luas dalam kehidupan ekonomi. Nah, yang kedua itu adalah prinsip thayyib. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip thayyib yang berarti baik, sehat, dan bermanfaat. Suatu makanan mungkin halal, tetapi belum tentu baik bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam konsumsi tidak layak. Dalam kondisi tidak layak. Misalnya makanan yang sudah basi tetap tidak baik untuk dikonsumsi walaupun bahan dasarnya halal. Begitu juga minuman manis yang berlebihan dapat merusak kesehatan. Karena itu Islam mengajarkan pola konsumsi yang sehat dan menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan atau tidak berlebih-lebihan. Islam melarang perilaku boros dan bermewah-mewahan. Sifat konsumtif dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan membuat manusia lupa bersyukur. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak orang membeli barang bukan karena membutuhkan, tetapi demi gengsi dan mengikuti tren. Misalnya membeli pakaian baru terus-menerus padahal pakaian lama masih layak dipakai. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa kebutuhan harus didahulukan dibandingkan keinginan. Dengan demikian, seseorang dapat mengelola keuangan secara lebih bijak. Kesederhanaan bukan berarti hidup miskin atau pelit, tetapi menggunakan harta secara profesional sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu prinsip keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Seseorang lebih menikmati kekayaan tetapi jangan sampai melupakan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Harta yang dimiliki tidak boleh hanya dinikmati sendiri. Dalam Islam terdapat hak orang lain dalam harta yang kita miliki. Karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah juga memperhatikan kepedulian sosial. Berikutnya yaitu prinsip tanggung jawab. Setiap aktivitas konsumsi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan ditanya dari mana hartanya diperoleh dan untuk apa digunakan. Prinsip ini membuat seseorang muslim lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Tidak semua yang diinginkan harus dipenuhi. Misalnya seseorang mampu membeli barang mewah dengan harga sangat mahal, tetapi ia juga melihat banyak orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan. Dalam kondisi seperti ini, Islam mendorong sikap empati dan kepedulian sosial. Berikutnya yaitu prinsip prioritas kebutuhan. Dalam Islam terdapat tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap yang membantu kenyamanan hidup. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah atau hiburan.
ekonomi syariah mengajarkan agar kebutuhan primer dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan prinsip ini, seseorang dapat menghindari gaya hidup boros dan konsumtif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti, yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Maslahah berasal dari kata maslahat yang berarti kebaikan, manfaat, atau sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Dalam ekonomi syariah, ukuran utama konsumsi bukan hanya kepuasan, tetapi maslahah. Artinya, suatu konsumsi dianggap baik apabila membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Konsep ini menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, seseorang bebas mengonsumsi apa saja selama mampu membeli dan memberikan kepuasan pribadi. Sedangkan dalam ekonomi syariah, kepuasan harus disertai dengan manfaat dan keberkahan. Maslahah mencakup manfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Sebagai contoh, seseorang membeli makanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Tindakan ini mengandung maslahah karena tubuh yang sehat dapat digunakan untuk bekerja, belajar, dan beribadah. Sebaliknya, konsumsi minuman keras tidak membawa maslahah karena dapat merusak kesehatan, akal, dan kehidupan sosial. Konsep maslahah juga berkaitan dengan maqasid syariah atau tujuan syariat Islam. Maqasid syariah bertujuan menjaga 5 hal utama. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima yang terakhir menjaga harta. Dalam kegiatan konsumsi, kelima tujuan ini harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menjaga agama. Konsumsi yang halal membantu menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, konsumsi barang haram dapat merusak nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Karena itu, umat Islam diperintahkan memilih makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang diharamkan. Yang kedua itu menjaga jiwa. Maslahah dalam konsumsi juga berarti menjaga kesehatan dalam kesehatan hidup. Makanan bergizi, lingkungan bersih, dan pola hidup sehat merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa. Islam melarang konsumsi sesuatu yang membahayakan tubuh seperti narkoba dan minuman keras karena dapat merusak kesehatan bahkan mengancam nyawa. Yang ketiga itu menjaga akal. Akal adalah anugerah penting bagi manusia. Karena itu, Islam melarang segala sesuatu yang merusak akal, seperti minuman memabukkan dan narkotika. Konsumsi yang baik seharusnya membantu manusia berpikir jernih dan produktif. Selanjutnya menjaga keturunan. Konsumsi yang baik juga berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang. Makanan sehat dan penghasilan halal akan memberikan dampak positif bagi keluarga dan anak-anak. Sebaliknya, konsumsi dari harta haram dapat membawa dampak buruk terhadap kehidupan keluarga. Berikutnya itu menjaga harta. Islam mengajarkan agar harta digunakan secara bijak dan tidak dihamburkan. Pemborosan termasuk perilaku yang dilarang karena dapat merusak kestabilan ekonomi pribadi maupun masyarakat. Orang yang terlalu konsumtif akan sulit mengatur keuangan dan berpotensi terjerat utang. Karena itu, konsep maslahah mendorong penggunaan harta yang produktif dan bermanfaat. Selain itu, maslahah juga berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat. Dalam Islam, manusia dilarang melakukan kerusakan di bumi. Maka pola konsumsi yang merusak lingkungan juga bertentangan dengan prinsip maslahah. Contohnya penggunaan barang secara berlebihan yang menghasilkan banyak sampah dan pencemaran. Saat ini konsep konsumsi berkelanjutan atau sustainable consumption sebenarnya sejalan dengan nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab terhadap Islam. Maslahah juga mengajarkan kepedulian sosial. Ketika seseorang memiliki kelebihan harta,
maka sebagian dapat digunakan untuk membantu orang lain melalui zakat, sedekah, dan infak. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya memberi manfaat pribadi tetapi juga memberi manfaat sosial. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya memberi manfaat pribadi tetapi juga manfaat sosial. Konsep maslahah membuat ekonomi syariah lebih manusiawi dan berorientasi pada kesehatan bersama. Konsep maslahah menjadi dasar penting dalam konsumsi karena setiap aktivitas ekonomi seharusnya membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip konsumsi Islam, diharapkan tercipta kehidupan yang lebih seimbang, adil, dan penuh keberkahan. Secara umum, konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia melakukan konsumsi setiap hari, misalnya makan, minum, memakai pakaian, menggunakan kendaraan, membeli alat komunikasi, hingga menggunakan jasa pendidikan dan kesehatan. Dalam ilmu ekonomi konvensional, konsumsi biasanya dipahami sebagai aktivitas untuk memperoleh kepuasan atau utility. Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh seseorang, maka dianggap semakin baik tingkat konsumsinya. Karena itu, dalam sistem ekonomi konvensional seringkali muncul pada pola hidup konsumtif, yaitu membeli dan menggunakan barang secara berlebihan demi kepuasan pribadi. Namun dalam Islam, pengertian konsumsi tidak hanya sebatas memenuhi keinginan atau mencari kepuasan semata. Konsumsi dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga kehidupan, mendukung ibadah kepada Allah, dan menciptakan kemaslahatan. Artinya, seorang muslim tidak diperbolehkan mengonsumsi sesuatu hanya karena mengikuti hawa nafsu. Segala sesuatu yang dikonsumsi harus memperhatikan aturan halal dan haram, manfaat dan mudarat, serta dampaknya bagi diri sendiri maupun masyarakat. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki uang yang cukup untuk membeli barang mewah secara berlebihan. Dalam ekonomi konvensional, hal tersebut dianggap wajar selama mampu membeli. Tetapi dalam Islam, perilaku seperti ini perlu dipertimbangkan kembali. Apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan? Apakah pembelian itu membawa manfaat? Apakah tidak termasuk pemborosan atau sikap berlebihan? Islam mengajarkan keseimbangan dalam konsumsi. Manusia diperbolehkan menikmati rezeki yang diberikan Allah, tetapi tetap harus berada dalam batas kewajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang manusia menikmati kehidupan, tetapi Islam menolak perilaku israf yang berlebihan. Selain itu, konsumsi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral. Barang yang dikonsumsi hendaknya diperoleh dengan cara yang halal. Makanan yang halal dan baik akan memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan manusia. Sedangkan makanan yang haram dapat membawa dampak buruk baik secara spiritual maupun sosial. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah. Ketika seseorang makan untuk menjaga kesehatan agar dapat beribadah dengan baik, maka aktivitas tersebut dapat bernilai pahala. Karena itu, konsep konsumsi dalam Islam bersifat lebih menyeluruh dibandingkan konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional. Islam memperhatikan aspek material sekaligus spiritual. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi termasuk konsumsi harus mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, konsumsi dilakukan untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
Jadi tujuan konsumsi bukan hanya memperoleh kesenangan sementara, tetapi juga memperoleh keberkahan hidup. Ada beberapa prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah yang perlu dipahami. Yang pertama itu ada prinsip halal. Seorang muslim wajib mengonsumsi barang dan jasa yang halal. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat Islam. Tidak hanya zatnya yang halal, tetapi cara memperolehnya juga halal. Contohnya, makanan seperti nasi, sayur, dan daging halal boleh dikonsumsi. Namun jika diperoleh dari hasil mencuri atau penipuan, maka menjadi tidak halal. Islam sangat memperhatikan sumber penghasilan dan sumber barang yang dikonsumsi. Karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam memilih makanan, minuman, maupun produk lainnya. Saat ini, prinsip halal juga berkembang dalam berbagai bidang seperti kosmetik, obat-obatan, fashion, hingga pariwisata halal. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal memiliki pengaruh luas dalam kehidupan ekonomi. Nah, yang kedua itu adalah prinsip thayyib. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip thayyib yang berarti baik, sehat, dan bermanfaat. Suatu makanan mungkin halal, tetapi belum tentu baik bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam konsumsi tidak layak. Misalnya makanan yang sudah basi tetap tidak baik untuk dikonsumsi walaupun bahan dasarnya halal. Begitu juga minuman manis yang berlebihan dapat merusak kesehatan. Karena itu Islam mengajarkan pola konsumsi yang sehat dan menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan atau tidak berlebih-lebihan. Islam melarang perilaku boros dan bermewah-mewahan. Sifat konsumtif dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan membuat manusia lupa bersyukur. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak orang membeli barang bukan karena membutuhkan, tetapi demi gengsi dan mengikuti tren. Misalnya membeli pakaian baru terus-menerus padahal pakaian lama masih layak dipakai. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa kebutuhan harus didahulukan dibandingkan keinginan. Dengan demikian, seseorang dapat mengelola keuangan secara lebih bijak. Kesederhanaan bukan berarti hidup miskin atau pelit, tetapi menggunakan harta secara profesional sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu prinsip keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Seseorang lebih menikmati kekayaan tetapi jangan sampai melupakan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Harta yang dimiliki tidak boleh hanya dinikmati sendiri. Dalam Islam terdapat hak orang lain dalam harta yang kita miliki. Karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah juga memperhatikan kepedulian sosial. Berikutnya yaitu prinsip tanggung jawab. Setiap aktivitas konsumsi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan ditanya dari mana hartanya diperoleh dan untuk apa digunakan. Prinsip ini membuat seseorang muslim lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Tidak semua yang diinginkan harus dipenuhi. Misalnya seseorang mampu membeli barang mewah dengan harga sangat mahal, tetapi ia juga melihat banyak orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan. Dalam kondisi seperti ini, Islam mendorong sikap empati dan kepedulian sosial. Berikutnya yaitu prinsip prioritas kebutuhan. Dalam Islam terdapat tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap yang membantu kenyamanan hidup. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah atau hiburan. Ekonomi syariah mengajarkan agar kebutuhan primer dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan prinsip ini, seseorang dapat menghindari gaya hidup boros dan konsumtif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti, yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah.
Maslahah berasal dari kata maslahat yang berarti kebaikan, manfaat, atau sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Dalam ekonomi syariah, ukuran utama konsumsi bukan hanya kepuasan, tetapi maslahah. Artinya, suatu konsumsi dianggap baik apabila membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Konsep ini menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, seseorang bebas mengonsumsi apa saja selama mampu membeli dan memberikan kepuasan pribadi. Sedangkan dalam ekonomi syariah, kepuasan harus disertai dengan manfaat dan keberkahan. Maslahah mencakup manfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Sebagai contoh, seseorang membeli makanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Tindakan ini mengandung maslahah karena tubuh yang sehat dapat digunakan untuk bekerja, belajar, dan beribadah. Sebaliknya, konsumsi minuman keras tidak membawa maslahah karena dapat merusak kesehatan, akal, dan kehidupan sosial. Konsep maslahah juga berkaitan dengan maqasid syariah atau tujuan syariat Islam. Maqasid syariah bertujuan menjaga 5 hal utama. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima yang terakhir menjaga harta. Dalam kegiatan konsumsi, kelima tujuan ini harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menjaga agama. Konsumsi yang halal membantu menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, konsumsi barang haram dapat merusak nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Karena itu, umat Islam diperintahkan memilih makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang diharamkan. Yang kedua itu menjaga jiwa. Maslahah dalam konsumsi juga berarti menjaga kesehatan dalam kesehatan hidup. Makanan bergizi, lingkungan bersih, dan pola hidup sehat merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa. Islam melarang konsumsi sesuatu yang membahayakan tubuh seperti narkoba dan minuman keras karena dapat merusak kesehatan bahkan mengancam nyawa. Yang ketiga itu menjaga akal. Akal adalah anugerah penting bagi manusia. Karena itu, Islam melarang segala sesuatu yang merusak akal, seperti minuman memabukkan dan narkotika. Konsumsi yang baik seharusnya membantu manusia berpikir jernih dan produktif. Selanjutnya, menjaga keturunan. Konsumsi yang baik juga berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang. Makanan sehat dan penghasilan halal akan memberikan dampak positif bagi keluarga dan anak-anak. Sebaliknya, konsumsi dari harta haram dapat membawa dampak buruk terhadap kehidupan keluarga. Berikutnya itu menjaga harta. Islam mengajarkan agar harta digunakan secara bijak dan tidak dihamburkan. Pemborosan termasuk perilaku yang dilarang karena dapat merusak kestabilan ekonomi pribadi maupun masyarakat. Orang yang terlalu konsumtif akan sulit mengatur keuangan dan berpotensi terjerat utang. Karena itu, konsep maslahah mendorong penggunaan harta yang produktif dan bermanfaat. Selain itu, maslahah juga berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat. Dalam Islam, manusia dilarang melakukan kerusakan di bumi. Maka pola konsumsi yang merusak lingkungan juga bertentangan dengan prinsip maslahah. Contohnya penggunaan barang secara berlebihan yang menghasilkan banyak sampah dan pencemaran. Saat ini konsep konsumsi berkelanjutan atau sustainable consumption sebenarnya sejalan dengan nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab terhadap Islam. Maslahah juga mengajarkan kepedulian sosial. Ketika seseorang memiliki kelebihan harta, maka sebagian dapat digunakan untuk membantu orang lain melalui zakat, sedekah, dan infak. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya memberi manfaat pribadi tetapi juga memberi manfaat sosial.
Dengan demikian, konsumsi tidak hanya memberi manfaat pribadi tetapi juga manfaat sosial. Konsep maslahah membuat ekonomi syariah lebih manusiawi dan berorientasi pada kesehatan bersama. Konsep maslahah menjadi dasar penting dalam konsumsi karena setiap aktivitas ekonomi seharusnya membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip konsumsi Islam, diharapkan tercipta kehidupan yang lebih seimbang, adil, dan penuh keberkahan. Secara umum, konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia melakukan konsumsi setiap hari, misalnya makan, minum, memakai pakaian, menggunakan kendaraan, membeli alat komunikasi, hingga menggunakan jasa pendidikan dan kesehatan. Dalam ilmu ekonomi konvensional, konsumsi biasanya dipahami sebagai aktivitas untuk memperoleh kepuasan atau utility. Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh seseorang, maka dianggap semakin baik tingkat konsumsinya. Karena itu, dalam sistem ekonomi konvensional seringkali muncul pada pola hidup konsumtif, yaitu membeli dan menggunakan barang secara berlebihan demi kepuasan pribadi. Namun dalam Islam, pengertian konsumsi tidak hanya sebatas memenuhi keinginan atau mencari kepuasan semata. Konsumsi dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga kehidupan, mendukung ibadah kepada Allah, dan menciptakan kemaslahatan. Artinya, seorang muslim tidak diperbolehkan mengonsumsi sesuatu hanya karena mengikuti hawa nafsu. Segala sesuatu yang dikonsumsi harus memperhatikan aturan halal dan haram, manfaat dan mudarat, serta dampaknya bagi diri sendiri maupun masyarakat. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki uang yang cukup untuk membeli barang mewah secara berlebihan. Dalam ekonomi konvensional, hal tersebut dianggap wajar selama mampu membeli. Tetapi dalam Islam, perilaku seperti ini perlu dipertimbangkan kembali. Apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan? Apakah pembelian itu membawa manfaat? Apakah tidak termasuk pemborosan atau sikap berlebihan? Islam mengajarkan keseimbangan dalam konsumsi. Manusia diperbolehkan menikmati rezeki yang diberikan Allah, tetapi tetap harus berada dalam batas kewajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang manusia menikmati kehidupan, tetapi Islam menolak perilaku israf yang berlebihan. Selain itu, konsumsi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral. Barang yang dikonsumsi hendaknya diperoleh dengan cara yang halal. Makanan yang halal dan baik akan memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan manusia. Sedangkan makanan yang haram dapat membawa dampak buruk baik secara spiritual maupun sosial. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah. Ketika seseorang makan untuk menjaga kesehatan agar dapat beribadah dengan baik, maka aktivitas tersebut dapat bernilai pahala. Karena itu, konsep konsumsi dalam Islam bersifat lebih menyeluruh dibandingkan konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional. Islam memperhatikan aspek material sekaligus spiritual. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi termasuk konsumsi harus mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, konsumsi dilakukan untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tujuan konsumsi bukan hanya memperoleh kesenangan sementara, tetapi juga memperoleh keberkahan hidup. Ada beberapa prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah yang perlu dipahami. Yang pertama itu ada prinsip halal.
Seorang muslim wajib mengonsumsi barang dan jasa yang halal. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat Islam. Tidak hanya zatnya yang halal, tetapi cara memperolehnya juga halal. Contohnya, makanan seperti nasi, sayur, dan daging halal boleh dikonsumsi. Namun jika diperoleh dari hasil mencuri atau penipuan, maka menjadi tidak halal. Islam sangat memperhatikan sumber penghasilan dan sumber barang yang dikonsumsi. Karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam memilih makanan, minuman, maupun produk lainnya. Saat ini, prinsip halal juga berkembang dalam berbagai bidang seperti kosmetik, obat-obatan, fashion, hingga pariwisata halal. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal memiliki pengaruh luas dalam kehidupan ekonomi. Nah, yang kedua itu adalah prinsip thayyib. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip thayyib yang berarti baik, sehat, dan bermanfaat. Suatu makanan mungkin halal, tetapi belum tentu baik bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam kondisi tidak layak. Misalnya, makanan yang sudah basi tetap tidak baik untuk dikonsumsi walaupun bahan dasarnya halal. Begitu juga minuman manis yang berlebihan dapat merusak kesehatan. Karena itu Islam mengajarkan pola konsumsi yang sehat dan menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan atau tidak berlebih-lebihan. Islam melarang perilaku boros dan bermewah-mewahan. Sifat konsumtif dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan membuat manusia lupa bersyukur. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak orang membeli barang bukan karena membutuhkan, tetapi demi gengsi dan mengikuti tren. Misalnya membeli pakaian baru terus-menerus padahal pakaian lama masih layak dipakai. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa kebutuhan harus didahulukan dibandingkan keinginan. Dengan demikian, seseorang dapat mengelola keuangan secara lebih bijak. Kesederhanaan bukan berarti hidup miskin atau pelit, tetapi menggunakan harta secara profesional sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu prinsip keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Seseorang lebih menikmati kekayaan tetapi jangan sampai melupakan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Harta yang dimiliki tidak boleh hanya dinikmati sendiri. Dalam Islam terdapat hak orang lain dalam harta yang kita miliki. Karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah juga memperhatikan kepedulian sosial. Berikutnya yaitu prinsip tanggung jawab. Setiap aktivitas konsumsi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan ditanya dari mana hartanya diperoleh dan untuk apa digunakan. Prinsip ini membuat seseorang muslim lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Tidak semua yang diinginkan harus dipenuhi. Misalnya, seseorang mampu membeli barang mewah dengan harga sangat mahal, tetapi ia juga melihat banyak orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan. Dalam kondisi seperti ini, Islam mendorong sikap empati dan kepedulian sosial. Berikutnya yaitu prinsip prioritas kebutuhan. Dalam Islam terdapat tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap yang membantu kenyamanan hidup. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah atau hiburan. Ekonomi syariah mengajarkan agar kebutuhan primer dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan prinsip ini, seseorang dapat menghindari gaya hidup boros dan konsumtif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti, yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Maslahah berasal dari kata maslahat yang berarti kebaikan, manfaat, atau sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Dalam ekonomi syariah, ukuran utama konsumsi bukan hanya kepuasan,
tetapi maslahah. Artinya, suatu konsumsi dianggap baik apabila membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Konsep ini menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, seseorang bebas mengonsumsi apa saja selama mampu membeli dan memberikan kepuasan pribadi. Sedangkan dalam ekonomi syariah, kepuasan harus disertai dengan manfaat dan keberkahan. Maslahah mencakup manfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Sebagai contoh, seseorang membeli makanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Tindakan ini mengandung maslahah karena tubuh yang sehat dapat digunakan untuk bekerja, belajar, dan beribadah. Sebaliknya, konsumsi minuman keras tidak membawa maslahah karena dapat merusak kesehatan, akal, dan kehidupan sosial. Konsep maslahah juga berkaitan dengan maqasid syariah atau tujuan syariat Islam. Maqasid syariah bertujuan menjaga 5 hal utama. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima yang terakhir menjaga harta. Dalam kegiatan konsumsi, kelima tujuan ini harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menjaga agama. Konsumsi yang halal membantu menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, konsumsi barang haram dapat merusak nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Karena itu, umat Islam diperintahkan memilih makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang diharamkan. Yang kedua itu menjaga jiwa. Maslahah dalam konsumsi juga berarti menjaga kesehatan dalam kesehatan hidup. Makanan bergizi, lingkungan bersih, dan pola hidup sehat merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa. Islam melarang konsumsi sesuatu yang membahayakan tubuh seperti narkoba dan minuman keras karena dapat merusak kesehatan bahkan mengancam nyawa. Yang ketiga itu menjaga akal. Akal adalah anugerah penting bagi manusia. Karena itu, Islam melarang segala sesuatu yang merusak akal, seperti minuman memabukkan dan narkotika. Konsumsi yang baik seharusnya membantu manusia berpikir jernih dan produktif. Selanjutnya menjaga keturunan. Konsumsi yang baik juga berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang. Makanan sehat dan penghasilan halal akan memberikan dampak positif bagi keluarga dan anak-anak. Sebaliknya, konsumsi dari harta haram dapat membawa dampak buruk terhadap kehidupan keluarga. Berikutnya itu menjaga harta. Islam mengajarkan agar harta digunakan secara bijak dan tidak dihamburkan. Pemborosan termasuk perilaku yang dilarang karena dapat merusak kestabilan ekonomi pribadi maupun masyarakat. Orang yang terlalu konsumtif akan sulit mengatur keuangan dan berpotensi terjerat utang. Karena itu, konsep maslahah mendorong penggunaan harta yang produktif dan bermanfaat. Selain itu, maslahah juga berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat. Dalam Islam, manusia dilarang melakukan kerusakan di bumi. Maka pola konsumsi yang merusak lingkungan juga bertentangan dengan prinsip maslahah. Contohnya penggunaan barang secara berlebihan yang menghasilkan banyak sampah dan pencemaran. Saat ini konsep konsumsi berkelanjutan atau sustainable consumption sebenarnya sejalan dengan nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab terhadap Islam. Maslahah juga mengajarkan kepedulian sosial. Ketika seseorang memiliki kelebihan harta, maka sebagian dapat digunakan untuk membantu orang lain melalui zakat, sedekah, dan infak. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya memberi manfaat pribadi tetapi juga memberi manfaat sosial. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya memberi manfaat pribadi tetapi juga manfaat sosial. Konsep maslahah membuat ekonomi syariah lebih manusiawi dan berorientasi pada kesehatan bersama. Konsep maslahah menjadi dasar penting dalam konsumsi karena setiap aktivitas ekonomi seharusnya membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
Dengan menerapkan prinsip konsumsi Islam, diharapkan tercipta kehidupan yang lebih seimbang, adil, dan penuh keberkahan. Secara umum, konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia melakukan konsumsi setiap hari, misalnya makan, minum, memakai pakaian, menggunakan kendaraan, membeli alat komunikasi, hingga menggunakan jasa pendidikan dan kesehatan. Dalam ilmu ekonomi konvensional, konsumsi biasanya dipahami sebagai aktivitas untuk memperoleh kepuasan atau utility. Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh seseorang, maka dianggap semakin baik tingkat konsumsinya. Karena itu, dalam sistem ekonomi konvensional seringkali muncul pada pola hidup konsumtif, yaitu membeli dan menggunakan barang secara berlebihan demi kepuasan pribadi. Namun dalam Islam, pengertian konsumsi tidak hanya sebatas memenuhi keinginan atau mencari kepuasan semata. Konsumsi dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga kehidupan, mendukung ibadah kepada Allah, dan menciptakan kemaslahatan. Artinya, seorang muslim tidak diperbolehkan mengkonsumsi sesuatu hanya karena mengikuti hawa nafsu. Segala sesuatu yang dikonsumsi harus memperhatikan aturan halal dan haram, manfaat dan mudarat, serta dampaknya bagi diri sendiri maupun masyarakat. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki uang yang cukup untuk membeli barang mewah secara berlebihan. Dalam ekonomi konvensional, hal tersebut dianggap wajar selama mampu membeli. Tetapi dalam Islam, perilaku seperti ini perlu dipertimbangkan kembali. Apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan? Apakah pembelian itu membawa manfaat? Apakah tidak termasuk pemborosan atau sikap berlebihan? Islam mengajarkan keseimbangan dalam konsumsi. Manusia diperbolehkan menikmati rezeki yang diberikan Allah, tetapi tetap harus berada dalam batas kewajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang manusia menikmati kehidupan, tetapi Islam menolak perilaku israf yang berlebihan. Selain itu, konsumsi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral. Barang yang dikonsumsi hendaknya diperoleh dengan cara yang halal. Makanan yang halal dan baik akan memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan manusia. Sedangkan makanan yang haram dapat membawa dampak buruk baik secara spiritual maupun sosial. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah. Ketika seseorang makan untuk menjaga kesehatan agar dapat beribadah dengan baik, maka aktivitas tersebut dapat bernilai pahala. Karena itu, konsep konsumsi dalam Islam bersifat lebih menyeluruh dibandingkan konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional. Islam memperhatikan aspek material sekaligus spiritual. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi termasuk konsumsi harus mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, konsumsi dilakukan untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, tujuan konsumsi bukan hanya memperoleh kesenangan sementara, tetapi juga memperoleh keberkahan hidup. Ada beberapa prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah yang perlu dipahami. Yang pertama itu ada prinsip halal. Seorang muslim wajib mengkonsumsi barang dan jasa yang halal. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat Islam. Tidak hanya zatnya yang halal, tetapi cara memperolehnya juga halal. Contohnya, makanan seperti nasi, sayur, dan daging halal boleh dikonsumsi. Namun jika diperoleh dari hasil mencuri atau penipuan, maka menjadi tidak halal.
Islam sangat memperhatikan sumber penghasilan dan sumber barang yang dikonsumsi. Karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam memilih makanan, minuman, maupun produk lainnya. Saat ini, prinsip halal juga berkembang dalam berbagai bidang seperti kosmetik, obat-obatan, fashion, hingga pariwisata halal. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal memiliki pengaruh luas dalam kehidupan ekonomi. Nah, yang kedua itu adalah prinsip thayyib. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip thayyib yang berarti baik, sehat, dan bermanfaat. Suatu makanan mungkin halal, tetapi belum tentu baik bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam kondisi tidak layak. Misalnya makanan yang sudah basi tetap tidak baik untuk dikonsumsi walaupun bahan dasarnya halal. Begitu juga minuman manis yang berlebihan dapat merusak kesehatan. Karena itu Islam mengajarkan pola konsumsi yang sehat dan menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan atau tidak berlebih-lebihan. Islam melarang perilaku boros dan bermewah-mewahan. Sifat konsumtif dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan membuat manusia lupa bersyukur. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak orang membeli barang bukan karena membutuhkan, tetapi demi gengsi dan mengikuti tren. Misalnya membeli pakaian baru terus-menerus padahal pakaian lama masih layak dipakai. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa kebutuhan harus didahulukan dibandingkan keinginan. Dengan demikian, seseorang dapat mengelola keuangan secara lebih bijak. Kesederhanaan bukan berarti hidup miskin atau pelit, tetapi menggunakan harta secara profesional sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu prinsip keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Seseorang lebih menikmati kekayaan tetapi jangan sampai melupakan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Harta yang dimiliki tidak boleh hanya dinikmati sendiri. Dalam Islam terdapat hak orang lain dalam harta yang kita miliki. Karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah juga memperhatikan kepedulian sosial. Berikutnya yaitu prinsip tanggung jawab. Setiap aktivitas konsumsi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan ditanya dari mana hartanya diperoleh dan untuk apa digunakan. Prinsip ini membuat seseorang muslim lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Tidak semua yang diinginkan harus dipenuhi. Misalnya seseorang mampu membeli barang mewah dengan harga sangat mahal, tetapi ia juga melihat banyak orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan. Dalam kondisi seperti ini, Islam mendorong sikap empati dan kepedulian sosial. Berikutnya yaitu prinsip prioritas kebutuhan. Dalam Islam terdapat tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap yang membantu kenyamanan hidup. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah atau hiburan. Ekonomi syariah mengajarkan agar kebutuhan primer dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan prinsip ini, seseorang dapat menghindari gaya hidup boros dan konsumtif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti, yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Maslahah berasal dari kata maslahat yang berarti kebaikan, manfaat, atau sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Dalam ekonomi syariah, ukuran utama konsumsi bukan hanya kepuasan, tetapi maslahah. Artinya, suatu konsumsi dianggap baik apabila membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Konsep ini menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, seseorang bebas mengonsumsi apa saja selama mampu membeli dan memberikan kepuasan pribadi. Sedangkan dalam ekonomi syariah,
Kepuasan harus disertai dengan manfaat dan keberkahan. Maslahah mencakup manfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Sebagai contoh, seseorang membeli makanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Tindakan ini mengandung maslahah karena tubuh yang sehat dapat digunakan untuk bekerja, belajar, dan beribadah. Sebaliknya, konsumsi minuman keras tidak membawa maslahah karena dapat merusak kesehatan, akal, dan kehidupan sosial. Konsep maslahah juga berkaitan dengan maqasid syariah atau tujuan syariat Islam. Maqasid syariah bertujuan menjaga 5 hal utama. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima yang terakhir menjaga harta. Dalam kegiatan konsumsi, kelima tujuan ini harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menjaga agama. Konsumsi yang halal membantu menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, konsumsi barang haram dapat merusak nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Karena itu, umat Islam diperintahkan memilih makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang diharamkan. Yang kedua itu menjaga jiwa. Maslahah dalam konsumsi juga berarti menjaga kesehatan dalam kesehatan hidup. Makanan bergizi, lingkungan bersih, dan pola hidup sehat merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa. Islam melarang konsumsi sesuatu yang membahayakan tubuh seperti narkoba dan minuman keras karena dapat merusak kesehatan bahkan mengancam nyawa. Yang ketiga itu menjaga akal. Akal adalah anugerah penting bagi manusia. Karena itu, Islam melarang segala sesuatu yang merusak akal, seperti minuman memabukkan dan narkotika. Konsumsi yang baik seharusnya membantu manusia berpikir jernih dan produktif. Selanjutnya menjaga keturunan. Konsumsi yang baik juga berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang. Makanan sehat dan penghasilan halal akan memberikan dampak positif bagi keluarga dan anak-anak. Sebaliknya, konsumsi dari harta haram dapat membawa dampak buruk terhadap kehidupan keluarga. Berikutnya itu menjaga harta. Islam mengajarkan agar harta digunakan secara bijak dan tidak dihamburkan. Pemborosan termasuk perilaku yang dilarang karena dapat merusak kestabilan ekonomi pribadi maupun masyarakat. Orang yang terlalu konsumtif akan sulit mengatur keuangan dan berpotensi terjerat utang. Karena itu, konsep maslahah mendorong penggunaan harta yang produktif dan bermanfaat. Selain itu, maslahah juga berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat. Dalam Islam, manusia dilarang melakukan kerusakan di bumi. Maka pola konsumsi yang merusak lingkungan juga bertentangan dengan prinsip maslahah. Contohnya penggunaan barang secara berlebihan yang menghasilkan banyak sampah dan pencemaran. Saat ini konsep konsumsi berkelanjutan atau sustainable consumption sebenarnya sejalan dengan nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab terhadap Islam. Maslahah juga mengajarkan kepedulian sosial. Ketika seseorang memiliki kelebihan harta, maka sebagian dapat digunakan untuk membantu orang lain melalui zakat, sedekah, dan infak. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya memberi manfaat pribadi tetapi juga memberi manfaat sosial. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya memberi manfaat pribadi tetapi juga manfaat sosial. Konsep maslahah membuat ekonomi syariah lebih manusiawi dan berorientasi pada kesehatan bersama. Baik, itulah pembahasan mengenai prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Dari pembahasan tadi dapat dipahami bahwa konsumsi dalam Islam bukan sekedar kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan, tetapi juga harus memperhatikan nilai halal, kebaikan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu,
Seorang muslim harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar terhindar dari perilaku boros dan konsumtif. Kuasa maslahah menjadi dasar penting dalam konsumsi karena setiap aktivitas ekonomi seharusnya membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip konsumsi Islam, diharapkan tercipta kehidupan yang lebih seimbang, adil, dan penuh keberkahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.